7 Juli kemarin, 5 gempa guncang Indonesia secara berurutan. Pemprov DKI buka kembali program rumah DP 0 rupiah tahap kedua. Semangat beauty vlogger disabilitas untuk tetap tampil cantik dan percaya diri. Halo, selamat petang perempuan hebat. Sudah pukul 18.30, itu artinya My News kembali hadir menemani Anda. Beragam informasi terkini, viral, dan kabar selebriti telah kami siapkan untuk Anda simak selama 30 menit ke depan. Saya, Agung Karsena, menemani Anda dalam My News hari ini. Ini dia informasi pertama kita, perempuan hebat. Rentetan gempa bumi terjadi di tanah air sepanjang Selasa 7 Juli 2020. Besaran kekuatan gempa pun beragam, mulai dari bermagnitudo 4 hingga lebih dari 6 skala Richter. Berada di bentengan cincin api atau Ring of Fire membuat masyarakat Indonesia terbiasa dengan adanya gempa bumi atau letusan gunung. Namun bagaimana jika sejumlah gempa besar terjadi dalam waktu hampir bersamaan? Itulah yang terjadi sepanjang Selasa 7 Juli pekan ini. Ya, sepanjang hari Selasa tercatat setidaknya ada 5 guncangan gempa yang melanda tanah air. Guncangan pertama terjadi di Bengkulu, tepatnya 250 km tenggara kota Enggano. Gempa terjadi pada pukul 13.16 waktu Indonesia Barat dengan kedalaman 10 km dan bermagnitudo 5,2. Gempa kedua terjadi di Pangandaran pada pukul 12.17 waktu Indonesia Barat. Pusat getaran berada di 234 km barat daya Pangandaran pada kedalaman 10 km dan bermagnitudo 5,0. Gempa selanjutnya di hari Selasa terjadi di Rangkas Bitung, Banten pada pukul 11.44 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 18 km barat daya Rangkas Bitung pada kedalaman 82 km dan berkekuatan 5,4 magnitudo. Gempa besar lainnya terjadi di Jepara pada pukul 5.54 waktu Indonesia Barat dengan guncangan bermagnitudo 6,1. Gempa Jepara berada di kedalaman 578 km dan berjarak 53 km barat laut kota Jepara. Getaran gempa Jepara dapat dirasakan di Sumatera, Bali, hingga Lombok. Gempa besar terakhir sepanjang Selasa terjadi di Donggala, Sulawesi Tengah pada pukul 4.31 waktu Indonesia Tengah. Gempa bermagnitudo 4,0 ini terjadi di 4 km timur Toaya pada kedalaman 4 km. Tim redaksi My TV melaporkan. Kabar gembira untuk Anda yang tengah mencari rumah murah di kota Jakarta. Saat ini Pemprov DKI tengah membuka kembali penjualan Rusunami yang dapat Anda beli tanpa uang muka. Pemprov DKI Jakarta kembali membuka pendaftaran program Rumah Samawa tanpa uang muka atau down payment 0 rupiah di kawasan Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta menyatakan kedua lokasi tersebut tepatnya ada di Rusunami Bandar Kemayoran dan Rusunami Central Land Cengkareng. Kedua lokasi rusunawi tersebut dibangun bekerjasama dengan non-BUMD DKI Jakarta. Ini berbeda dengan program Samawa di Rusunawi Kelapa Village yang dikerjakan oleh Perumda Saranajaya. Terdapat 30 unit yang ditawarkan dengan ukuran 27 meter persegi untuk hunian di Rusunami Bandar Kemayoran, Jalan Raja Wali Utara, Pademangan. Harga yang ditawarkan yakni Rp285.120.000 ditambah iuran pemeliharaan lingkungan sebesar Rp10.000 per bulan. Sedangkan untuk di Centerland Cengkareng, Jakarta Barat terdapat total hunian yang ditawarkan sebanyak 64 unit. 64
Ukuran satu unit yang ditawarkan yakni tipe 1 kamar dengan luas 21 meter persegi yang ditawarkan berkisar Rp198 juta ditambah IPL sebesar Rp12.000 setiap bulannya. Sebelumnya, program pertama rumah DP Rp0 telah berdiri yaitu Rusunami Kelapa Village, Jakarta Timur. Pada tahap pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan serah terima kunci kepada 50 calon penghuni. Proses serah terima kunci dihadiri Gubernur Anies Baswedan pada 26 Oktober 2019 lalu. Tim redaksi MyTV melaporkan. Perempuan hebat Kemenpan RB membuka kemungkinan adanya penerimaan kembali calon pegawai negeri sipil pada tahun depan. Penundaan terjadi akibat masih adanya proses seleksi CPNS 2019 yang belum selesai hingga saat ini. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memastikan tidak ada seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil pada tahun ini. Kemungkinan besar seleksi CPNS baru akan dibuka tahun depan. Meski begitu, belum dapat dipastikan alokasi kebutuhan penerimaan CPNS pada tahun depan, sebab pemerintah masih melihat kebutuhan pegawai dan juga ketersediaan anggaran. Alasan tidak adanya rekrutmen CPNS 2020 karena seleksi CPNS 2019 belum tuntas seluruhnya akibat adanya pandemi COVID-19. Saat ini seleksi CPNS 2019 baru sampai seleksi kompetensi dasar, sementara itu seleksi kompetisi bidang belum terlaksana karena adanya COVID-19. Karena itu, alokasi penerimaan CPNS tahun 2020 yang tidak digunakan ini akan dialihkan untuk tahun 2021. Meski begitu, hingga kini belum dapat dipastikan jumlah formasi yang akan dibuka di tahun depan. Tim redaksi MyTV melaporkan. Informasi selanjutnya, Kemendes PDTT terus melakukan resiliensi desa di tengah wabah corona. Resiliensi dilakukan untuk menjaga ketahanan warga dan desa dari dampak buruk pandemi COVID-19. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyiapkan 3 hal untuk upaya resiliensi di era pandemi COVID-19. Pertama, aspek sosial yang ditekankan pada hidup gotong royong di desa dengan segala konsekuensi dari pembangunan yang dilakukan. Berbagai kritik dan saran serta pertimbangan termasuk kekhawatiran terhadap menurunnya sikap dan perilaku gotong royong di desa pun terus antisipasi. Tidak hanya itu, berkaitan kesehatan dengan berbagai kegiatan termasuk upaya penanganan dan pencegahan terus dilakukan meski masih pada level yang sesuai dengan skala kemampuan desa. Desa hanya diberikan ruang penanganan orang dalam pemantauan atau ODP yang didefinisikan sederhana. Selain itu, ada juga bantalan ekonomi di desa dan reborn terkait upaya percepatan pasca pandemi COVID-19, yaitu dengan kebijakan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT Dana Desa. BLT Dana Desa telah tersalurkan di lebih dari 74.000 desa yang memang terdampak secara ekonomi akibat wabah COVID-19. Ada juga 61 desa yang tidak disalurkan BLT karena setelah dilakukan pendataan dan di bawah musyawarah desa khusus, tidak ditemukan warga yang layak diberikan BLT Dana Desa. Ada juga kasus lain, seperti di Kabupaten Malang, di mana ada desa yang secara ekonomi terdapat beberapa warga yang memenuhi syarat memperoleh BLT Dana Desa. Namun dengan kegotong royongan disepakati dana desa tidak dikeluarkan untuk BLT. Seluruh beban warga yang terdampak ekonomi ditanggung bersama-sama warga masyarakat desa. Tim redaksi MyTV melaporkan. Nah, perempuan hebat, disadari atau tidak, virus corona memengaruhi perekonomian tak hanya berskala besar, namun juga skala rumah tangga. Berikut kami sajikan untuk Anda kiat-kiat penting agar dapat berhemat di saat pandemi.
Adanya kebijakan untuk tetap tinggal di rumah membuat pola belanja, penghasilan, hingga transaksi mengalami perubahan. Untuk itu, Anda perlu berhemat sebisa mungkin dalam mengelola keuangan di tengah wabah virus corona seperti saat ini. Nah, berikut beberapa cara hemat di tengah virus corona yang dilansir dari Good Housekeeping UK. Pertama, cermat membelanjakan gaji yang Anda peroleh. Selalu prioritaskan pos pengeluaran yang paling penting dan tabunglah sejumlah uang dari gaji sebelum mulai membelanjakan uang. Dengan begitu, Anda akan tahu berapa banyak penghasilan yang dapat Anda belanjakan. Kedua, cek tunjangan dari perusahaan untuk Anda selama bekerja dari rumah alias work from home. Bisa saja berupa tunjangan kesehatan, uang lembur, tunjangan alat kesehatan, dan sebagainya. Tunjangan ini bisa Anda manfaatkan untuk keluarga di masa-masa seperti saat ini. Berikutnya, selalu siapkan dana darurat. Jika Anda belum memiliki dana darurat, maka mulailah menyisihkan uang dari sekarang. Idealnya dana darurat setara dengan 3 bulan penghasilan atau setara 6 bulan penghasilan jika memiliki cicilan. Dana darurat digunakan untuk mengatasi kejadian di luar dugaan. Selanjutnya adalah cermat saat belanja di masa sulit seperti saat ini. Kalau biasanya Anda belanja barang-barang bermerek, tahanlah untuk sementara waktu. Perhatikan harga-harga barang yang Anda akan beli. Kalau ada barang serupa dengan harga murah, kenapa tidak? Berikutnya, jangan buang-buang makanan, sadar atau tidak. Kerap kali kita membuang makanan dengan sia-sia. Akan tetapi di masa sulit seperti ini, cermatlah agar jangan sampai makanan yang Anda beli dan masak dibuang sia-sia. Yang tidak kalah penting, manfaatkan cashback yang diberikan sejumlah aplikasi dan marketplace. Anda bisa belanja kebutuhan sehari-hari dengan rutin mengecek barang-barang yang didiskon pada flash sale. Selanjutnya, lacak pengeluaran. Semakin Anda sadar dengan apa saja yang Anda beli, maka semakin kecil kemungkinan Anda akan boros. Ada banyak aplikasi yang dapat Anda unduh di ponsel dan gunakan untuk melacak dan menyusun setiap pengeluaran. Yang terakhir, bayarlah tagihan seperti listrik, air, cicilan rumah, atau biaya sewa prioritas utama secara tepat waktu. Sebab, jika terlambat membayar, siapa tahu ada denda atau bunga yang akhirnya malah bisa membebani Anda. Ayo mulai hidup hemat dengan cermat. Tim redaksi MyTV melaporkan. Hasil rapid test menjadi syarat wajib masyarakat untuk bepergian. Apa kata wakil rakyat mengenai ketentuan ini? Kami punya jawabannya seusai jeda.